Halo pemirsa, saya Dian Mirza, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, puluhan kios di kawasan padat penduduk kota Bandung dini hari tadi terbakar. Sejumlah pemilik kios sejak pagi tadi mengais di puing sisa kebakaran mencari barang yang bisa diselamatkan. Kobaran api melahap habis puluhan kios di kawasan padat Jalan Terusan Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat dini hari tadi. Banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membesar. Sempat terjadi keributan saat pemilik kios berupaya merebut selang pemadam dari petugas. Penyebab kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Perkiraan sih di atas 30-an. 30 jongko ya? Ya. Jadi tiba-tiba api membesar atau ada Iya, ledakan? tiba-tiba besar. Saya pas kesini udah besar. Kamis pagi setelah api padam, sejumlah pemilik kios mencari barang yang bisa diselamatkan di antara puing sisa kebakaran. Pedagang berharap bisa berjualan kembali di tempat semula ataupun direlokasi ke tempat lain. Di tengah musibah kebakaran ini, tanah dan bangunan kios tersebut diketahui dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupiter Melana melaporkan. Diterpa angin kencang, atap kanopi parkiran bus di Jatinegara, Jakarta Timur ambruk hingga terbang menutupi ruas tol dalam kota. Kanopi setinggi 10 meter di halaman parkir BNN di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur roboh. Kanopi terbang hingga menutupi ruas tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Kanopi yang ambruk sempat mengenai satu kendaraan yang melintas. Pemirsa, dunia pendidikan tinggi kedokteran lagi-lagi tercoreng. Kali ini akibat ulah asusila. Calon dokter spesialis anestesi Universitas Padjadjaran Bandung ditangkap polisi karena melakukan kekerasan seksual terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Modus pelaku memberi obat bius saat akan mengambil darah korban. Briguna Anugrah, dokter calon spesialis anestesi ini tertunduk usai ditangkap Polda Jawa Barat, dilaporkan korbannya FH. Pelaku ditetapkan tersangka melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang menunggu ayahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Pelaku membujuk korban untuk mendonorkan darahnya lantaran kondisi sang ayah kritis. Tengah malam, korban dibawa ke lantai 7. Saat hendak diambil sampel darah, pelaku juga memasukkan obat bius melalui cairan infus. 3 jam korban tak sadarkan diri, pelaku melakukan kekerasan seksual. Korban baru sadar keesokan pagi merasa nyeri alat vital dan meminta visum. Tanggal 18 kita mendapatkan laporan polisi, tanggal 25 kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Jadi sebelumnya sudah akan kita lakukan penangkapan juga. Universitas Padjadjaran memutuskan mengeluarkan pelaku dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpad. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemungutan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Unpad berkoordinasi untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan memperketat pengawasan pendidikan. Dari Bandung, Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada hingga kini masih bergulir. Namun polisi belum menerima laporan dari pihak kampus maupun para korban. Polisi menyebut belum ada laporan dari belasan korban terkait dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar UGM. Pihak kampus UGM juga belum melapor ke polisi. Dan saat ini Polda DIY masih berkoordinasi dengan pihak kampus terkait kasus ini. Guru besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan kekerasan kepada 13 mahasiswi. Modus pelaku melakukan bimbingan akademik di rumah, bimbingan skripsi, tesis, disertasi maupun lomba. Pelaku dipecat sebagai dosen UGM menunggu proses pemecatan sebagai ASN serta guru besar.
bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 balita kakak beradik di Penjaringan, Jakarta Utara disekap dan dianiaya oleh kekasih ibunya. Ironisnya penganiayaan dipicu hanya karena kedua balita buang air di kasur. Sejumlah penghuni kontrakan berteriak histeris saat melihat 2 balita kakak beradik dalam kondisi babak belur di wajah dan badan, terkunci dalam kamar kos di Jalan Permata, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Penghuni kontrakan sempat mendengar tangisan keduanya hingga akhirnya membuka paksa kamar. Dari pengakuan sang ibu, 2 balita kakak beradik usia 3 dan 2 tahun ini kerap dianiaya kekasihnya hanya karena keduanya buang air di kasur. Ibu korban tidak berani melaporkan penganiayaan karena diancam pelaku. Pas lagi berantem itu, di dalam dua-duanya. Terus ditinggal? Tapi ditinggal sama si ibu, ditinggal kabur. Karena saya dengar ada suara kabur gitu. Dia bilangnya 1, 2, 3 kabur gitu. Itu kan kayak orang lagi bercanda gitu ya. Jadi saya nggak tengok gitu. Usai korban dievakuasi tetangga, pelaku yang kembali ke kamar kos diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Dari pemeriksaan, pelaku juga kerap menganiaya ibu korban dan kerap berpindah-pindah kos. Ya, orang tua si korban juga mengalami hal yang sama dan sudah sering juga mengalami. Jadi antara si anak korban termasuk orang tua korban sama-sama mengalami kekerasan. Namun yang belakangan ini si anak ini yang lebih serius. Pelaku dijerat pasal kekerasan terhadap anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada peredaran uang palsu yang kian merajalela. Polisi menggerebek rumah produksi uang palsu di Jakarta dan Bogor. Disita alat cetak dan uang palsu ratusan juta rupiah dan dolar yang siap edar. Polisi menggerebek rumah di kawasan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat yang dijadikan lokasi untuk memproduksi uang palsu. 2 pelaku dibekuk di lokasi bersama barang bukti, diantaranya alat pencetak dan juga ribuan lembar uang palsu yang nilainya mencapai 300 juta rupiah. Warga sekitar mengaku tak menyangka rumah yang dikira kosong justru ternyata dijadikan tempat memproduksi uang palsu. Saya kurang tahu. Awalnya saya nggak tahu karena memang saya baru tahunya hari ini. Jadi si bapak yang percetakan ini tuh dia melakukannya tuh benar-benar sunyi, jadi nggak ada aktivitas, nggak kelihatan sama sekali. Malah saya ngiranya ini rumah kosong aja gitu. Pelaku mengaku telah 6 bulan memproduksi uang palsu pecahan Rp100.000 dan juga dolar Amerika. Bogor itu adalah lokasi tempat produksi yang lengkap dengan berbagai perangkat elektronik, mulai dari komputer maupun laptop, serta alat cetak. Sebelumnya polisi juga menggerebek pengedar uang palsu di kamar hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat yang sempat diwarnai perlawanan. 2 pelaku diringkus bersama barang bukti ratusan lembar uang palsu rupiah dan dolar yang nyaris beredar. 1 pelaku bahkan mengaku sebagai manajer maskapai salah satu penerbangan sempat meronta dan melawan saat penangkapan. Kasus ini terungkap atas laporan masyarakat yang menemukan ratusan lembar uang palsu di dalam gerbong kereta di stasiun Tanah Abang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ratusan warga rela panas-panasan dan antre berjam-jam demi bayar pajak kendaraan harga diskon di Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung. Warga memanfaatkan penghapusan denda tunggakan pajak yang diberlakukan Pemprov Jawa Barat. Antrean ratusan warga Kabupaten Bandung untuk bayar pajak kendaraan membludak hingga halaman Samsat Rancaekek. Meski harus berdiri lama dan panas-panasan, warga rela antre demi bisa bayar pajak dengan harga diskon pemutihan. Ya, Pemprov Jawa Barat memberlakukan penghapusan denda bagi kendaraan yang menunggak pajak. Warga yang nunggak pajak kendaraan bertahun-tahun hanya wajib bayar pajak 1 tahun. Pemprov Jabar juga menggratiskan bea balik nama kendaraan.
proses tadi dari awal sampai sekarang ada kesulitan nggak Pak? Kesulitannya ngantrinya macet. Ngantri aja Pak ya? Antusiasnya banyak warga. Penuh. Tapi pas di loket lancar ya? Lancar. Bantu banget sih soalnya kan yang tadinya nggak pada bayar sekarang udah antusiasnya pada bayarnya meningkat gitu. Jadi membantu lah untuk masyarakat luas. Program penghapusan denda pajak kendaraan diberlakukan hingga 30 Juni 2025. Hingga kemarin lebih dari 20.000 kendaraan memanfaatkan program tersebut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, antrean ratusan warga bayar pajak kendaraan juga terjadi di Samsat, Kota Depok, Jawa Barat. Lebih dari 1.000 pemilik kendaraan memanfaatkan program penghapusan denda pajak. Dan sudah ada rekan Hadisti Arifa di Samsat Depok. Silakan Disti, laporan Anda. Ya baik Ica dan juga pemirsa, antusiasme masyarakat yang akan melakukan bayar pajak ataupun juga balik nama kendaraan di tengah adanya pemutihan program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini terus meningkat. Nah, keramaian ini terjadi salah satunya adalah di Samsat Kota Depok, di mana kami memantau sejak dari tadi pagi sudah ramai, sudah sangat padat. Antrian bahkan ini mengular di Samsat Kota Depok ini untuk mereka yang akan melakukan proses bayar pajak tahunan, 5 tahunan, kemudian juga balik nama dan juga mutasi kendaraan. Memang program pemutihan ini diberlakukan sudah sejak dari 8 April lalu hingga 30 Juni mendatang, di mana mereka ini hanya perlu membayar total pajak tahunan mereka, yang mana artinya ini untuk denda keterlambatan pembayaran pajak ini dihapuskan atau ini disebut dengan pemutihan. Saya akan coba tanya ke salah satu wajib pajak yang sudah antri bahkan sejak dari tadi pagi. Selamat siang Pak. Bapak dengan siapa Pak? Dengan Lamser Limbong. Nah, Bapak tadi sudah hadir antri sejak dari pukul berapa Pak? Tadi saya nyampe di sini jam 8 pagi. Nah, sekarang lagi cek fisiknya. Ya, karena ada pemutihan dari kebijakan dari Gubernur Jawa Barat. Jadi kita rela berjam-jam nunggunya. Baik Pak Lamser, terima kasih Pak. Semoga lancar urusannya ya Pak ya. Baik Ica dan juga pemirsa, itu tadi disampaikan oleh salah satu wajib pajak yang bahkan sudah antri sejak dari tadi pagi dan rela menunggu lama panas-panasan untuk dapat merasakan manfaat pemutihan yang memang sedang diberlakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Adapun untuk mengantisipasi lonjakan wajib pajak ataupun juga antrian di sini, tadi kami sudah bertanya juga dengan salah satu pihak di Samsat Kota Depok. Mereka melakukan cara atau upaya dengan buka tutup secara situasional. Artinya memang ini jika sudah terlalu padat, sudah terlalu ramai, maka akan ditutup sementara, kemudian juga akan kembali dibuka pada saat situasi sudah mulai kondusif. Dan hingga saat ini total kendaraan yang sudah terdata diperkirakan per hari rata-rata akan ada sebanyak 1.400. Namun tidak ada kuota, artinya memang masyarakat ini bisa hadir selama jam operasional di Samsat Kota Depok ini berlaku. Demikian Ica, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Disti melaporkan langsung dari Samsat Depok, Jawa Barat. Nampaknya panas-panasan dan rela antri berjam-jam ini, yang penting diskon ya Disti ya. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Berpura-pura membeli, seorang perampok bersenjata api menyatroni toko kelontong di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan sempat melepaskan tembakan. Sementara gara-gara gaji tak kunjung cair, seorang satpam mengancam petugas dengan airsoft gun. Berpura-pura membeli barang, seorang pria menodongkan senjata api pada penjaga toko kelontong di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pria ini mengancam penjaga toko menyerahkan uang. Pelaku sempat melepaskan tembakan. Penjaga toko yang ketakutan lari sambil berteriak meminta tolong. Pelaku panik, kabur dengan tangan kosong. Masyarakat diminta lebih waspada, tindak kriminal seringkali bermunculan di tengah sulitnya ekonomi akibat kenaikan harga-harga kebutuhan. Bentrokan terjadi di pos security objek wisata Taman Panorama Baru di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, terekam CCTV. Rudi Hartono membawa airsoft gun melepas tembakan. Dua pria berusaha mencegah Rudi dan seorang temannya yang mengamuk. Keributan ini dipicu pembayaran gaji jaka tempat wisata yang tak kunjung cair. Rudi mendatangi pos menagih gajinya. Namun ia mendapat respon yang membuatnya emosi.
Pasca kejadian, Rudi dilaporkan ke polisi. Waktu itu yang si pelaku menagih gajinya yang per hari katanya belum dibayar. Jadi mungkin emosi dia mengambil senjata airsoft gun punya iparnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Ribuan warga Sampang, Madura, Jawa Timur berunjuk rasa mendesak penyelenggaraan Pilkades yang sempat tertunda. Aksi berlangsung mencekam, nyaris memicu kericuhan. Ribuan warga Banyu Atas, Sampang, Madura, Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah daerah segera melaksanakan Pilkades yang sempat tertunda. Warga memblokir jalan dan membakar ban bekas. Aksi berlangsung mencekam, nyaris memicu kericuhan. Pilkades yang direncanakan digelar tahun ini, namun pemerintah melalui Bupati Sampang Slamet Junaidi menunda tanpa kejelasan. Penundaan ini berpeluang akan adanya jual beli jabatan PJ Kepala Desa. Namun pemerintah daerah memastikan akan menggelar Pilkades serentak pada 2028 mendatang. Pilkades serentak itu dalam penjelasan umum di Undang-Undang Desa, pemerintah daerah melaksanakan Pilkades serentak itu seluruhnya. Akibat aksi ini lalu lintas di Jalan Raya Banyu Atas sempat mengalami kemacetan panjang. Massa membubarkan diri mengancam akan melakukan aksi lanjutan. Dari Sampang, Madura, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di jalur Pantura Tuban, Jawa Timur. Terdengar suara ledakan mengagetkan pengguna jalan. Kepulan asap pekat disertai percikan api muncul dari kap mobil yang berhenti di jalur Pantura. Kobaran api membesar meludeskan seluruh bagian mobil. Pengemudi berhasil keluar dari mobil. Awalnya mobil melaju normal, usai diservis dan mengisi bensin. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ya pemirsa, meski lolos ke Piala Dunia U17, Timnas Indonesia U17 tetap mengincar kemenangan dalam laga terakhir grup C yang menghadapi Afghanistan. Skuad Garuda Muda diminta tak meremehkan lawan. Skuad Garuda Muda mengincar poin sempurna dalam laga terakhir grup C menghadapi Afghanistan Kamis malam ini. Dari pertandingan ini, pelatih Nova Arianto kembali menyiapkan permainan berbeda usai menang dari Korea dan membantai Yaman. Nova menerapkan latihan keras dan tegas pada seluruh anak asuhnya. Seluruh pemain memastikan siap memetik poin saat menghadapi Afghanistan untuk menyapu bersih kemenangan di fase grup. Semua sudah menjalani recovery kemarin, dan sekarang semua sudah fokus pada latihan yang disiapkan. Kami sudah siap menghadapi Afghanistan. Kuncinya di komunikasi dan kepercayaan satu sama lain, masing-masing saling melengkapi. Dari laga ini, Timnas Indonesia U17 diminta tak meremehkan Afghanistan yang 2 kali menelan kekalahan dari Yaman 0-2 dan dilumat Korea 0-6. Evandra yang merupakan kelahiran Malang yang juga anak prajurit TNI ini kembali mengincar tambahan gol untuk menguatkan posisinya sebagai top skor. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di RCTI malam ini, diprediksi akan berlangsung cepat. Sepekan pasca Lebaran, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih tinggi. Di Tangerang, Banten, harga cabai mencapai Rp120.000 per kilo. Hampir 2 pekan pasca Lebaran, harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Tangerang, Banten terpantau masih tinggi. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, harga cabai rawit merah mencapai Rp120.000 per kilo. Cabai merah keriting juga masih mahal, Rp60.000 per kilo. Sementara bawang merah sebelumnya Rp30.000, saat ini harganya Rp80.000 per kilo. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini terjadi sebelum Lebaran. Kemungkinan faktor cuaca dan permintaan kan banyak, pasokan kurang. Enggak ada ya? Enggak ada, kemarin juga stok cabai rawit enggak ada. Cabai merah juga kemarin waktu itu enggak ada. Kan waktu pas mau Lebaran nyampe 200 ribuan cabai. Para pedagang di Pasar Keranggot, Cilegon, Banten juga mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok. Harga tomat, bawang merah, cabai rawit merah, dan cabai rawit keriting masih tinggi. Selain pedagang, para pembeli juga mengeluhkan tingginya harga kebutuhan pokok.
terutama cabai yang biasanya selalu digunakan untuk memasak sehari-hari. Tim kontributor iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Turki. Kedatangan Presiden Prabowo di Bandara Ankara, Turki disambut oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam kunjungan, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Usai penyambutan oleh Erdogan di Bandara Esenboga Ankara, Prabowo langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Dan dikabarkan siang ini Prabowo dijadwalkan untuk berpidato di depan parlemen Turki dan juga melakukan pembicaraan empat mata dengan Erdogan. Selain itu pemirsa juga melakukan pertemuan bilateral termasuk penandatanganan beberapa nota kesepahaman yang telah disiapkan. Pemirsa, sejumlah pedagang beras resah pria pengendara motor membawa kabur 7 karung beras dari 2 toko. Berpura-pura membeli, pria pengendara motor ini membawa kabur 3 karung beras dari sebuah toko di Parak Jambu, Kota Tengah, Kota Padang. Pencurian beras juga terjadi di lokasi lain. Modusnya sama, pelaku membawa kabur 4 karung beras. Pelaku mengincar toko beras yang sepi pembeli. Geger ular sanca sepanjang 3 meter nyasar ke SD Negeri Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ular sanca didapati di selokan halaman sekolah. Petugas damkar berupaya mengevakuasi ular sepanjang 3 meter. Ular diduga terbawa arus banjir saat kawasan ini terendam beberapa waktu lalu. Pemirsa, selalu awasi anak Anda saat bermain, karena terkadang anak-anak belum paham bahaya apa saja yang mengintai mereka. Seperti yang terjadi pada 2 balita berikut ini, 1 balita tersangkut toples dan 1 lainnya terkena kail pancing di telinga. Ada-ada saja kelakuan balita ya. Viral di media sosial, kepala balita tersangkut toples plastik saat bermain. Sang ibu dan ayah berupaya keras melepaskan toples dari kepala, sementara si balita terus menangis. Setelah beberapa menit, toples bisa terlepas dari kepala sang bocah. Ada lagi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seorang bocah 11 tahun terkena kail pancing di telinga saat bermain bersama temannya. Kail pancing yang hendak dilempar ke kali oleh seorang anak justru menancap ke telinga korban yang berada di sampingnya. Tapi alih-alih dibawa ke klinik atau rumah sakit, orang tua memilih datang ke Damkar Cilengsi, meminta bantuan petugas untuk melepas kail di telinga sang bocah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.